Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Baik, kita masih melanjutkan materi mengenai listrik dinamis ya. Dari buku kecilin dulu ini. Oke. Jadi kesempatan kali ini kita belajar mengenai rangkaian listrik satu loop. Nah, apa sih rangkaian listrik satu loop itu? Oke, pada rangkaian listrik satu loop itu kita akan mempelajari hukum 2 Kirchhoff, bahwa di dalam suatu rangkaian tertutup, rangkaian listrik tertutup, jumlah aljabar GGL dan penurunan potensial atau tegangannya sama dengan 0. Ini berarti tidak ada energi listrik yang hilang. Secara matematis dirumuskan resultan GGL ditambah resultan I kali R. Nah, I kali R ini adalah penurunan dari potensial listrik dari hukum Ohm yang sudah kita pelajari. V sama dengan I kali R ya. Penurunan potensial V I kali R sama dengan 0 ya. GGL itu adalah potensial listriknya atau GGL ya, yang satuannya volt, I itu adalah kuat arus atau satuannya ampere, R itu adalah resistor atau hambatan, yang satuannya ohm. Oke, balik dulu. Nah, pada rangkaian listrik satu loop, penyelesaiannya ada aturan rangkaian listrik pada satu loop ini. Yang pertama, nanti kita akan menentukan dulu arah arus listrik secara sembarang. Yang kedua, lalu tentukan arah putaran loop juga secara sembarang. Untuk mempermudah, samakan arah putaran loop dengan arah arus tadi. Ya, untuk mempermudah perhitungan, arah putaran loop boleh kita tentukan dari nilai GGL yang paling besar. Misalnya nanti ada 3 GGL. GGL 1 nilainya 10, GGL 2 5, GGL 3 12. Nah, kita nanti menentukan arah putaran loopnya mulai dari yang 12 volt ya. Misal, jika arah putaran loop menemui kutub negatif, maka GGL akan bernilai negatif ya. Nih, Ibu tuliskan negatif GGL. Jadi misalnya 10 volt. Tapi jika arah putaran loop menemui kutub positif pada GGL, maka bernilai positif GGL, misalnya plus 5 volt gitu. Oke. Ini contoh soal. Ini contoh rangkaian satu loop ya, satu loop ini seperti ini. Jadi pada suatu rangkaian tertutup memiliki 2 resistor, mana 2 resistornya ini R1, ini R2, terus dan 2 sumber tegangan, GGL1 dan GGL2 ya, seperti gambar di bawah. Asumsikan tidak ada hambatan dalam baterai. Jadi tiap baterai GGL1 dan GGL2 tidak ada. Kalau ada, nanti simbolnya R-nya R kecil. Kalau ini kan hambatan luar, R-nya besar. Kalau hambatan dalam pada tiap GGL atau pada tiap potensial atau sumber tegangan, R-nya bukan R besar tapi R kecil. Jadi di sini kan ada 2 GGL, jadi GGL1 misalnya 6 volt, R kecilnya hambatan dalamnya misalnya 1 ohm. GGL2-nya 12 volt, R kecilnya misalnya 1 ohm juga. Bisa seperti itu biasanya ya. Ini tadi kita sudah membahas mengenai aturan rangkaian pada satu loop ya. Jadi ini arah sembarang putaran loop yang Ibu maksudkan tadi. Jadi boleh yang searah dengan arah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kalau Ibu tadi menyarankan sebaiknya arah putaran GGL itu dimulai dari nilai GGL yang paling besar. Ini kan 6 volt dengan 12 volt. Berarti yang besar ini. Kita mulai dari sini. Jadi selalu arus kan keluar dari potensial tinggi.
atau kutub positif. Jadi arahnya eh, eh, arah arusnya di sini ke sini dari potensial tinggi ini memutari rangkaian tertutup ini dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, untuk mempermudah arah arus, samakan dengan arah putaran loop yang ini nih, yang warna ungu ini ya. Oke, maka penyelesaiannya ya, penyelesaian soalnya sesuai dengan rumusnya bahwa resultan GGL ditambah I kali R sama dengan 0. Nah, resultan GGL-nya tadi kan ada 2 GGL nih, 6 dan 12. Kita tentukan positif negatifnya dengan cara memutari arah loop ini. Misalnya kita mulai dari 12 volt. Ini kita puterin 12 volt ini. Ketemunya kutub negatif. Nih, tanda panahnya ketemunya kutub negatif. Maka nilai GGL 2-nya adalah min 12. Ya. Sedangkan yang GGL 1 kita putar sama seperti tadi. Kita putar ketemunya kutub positif, maka di sini nanti GGL 1-nya adalah 6 volt, bukan min 6. Oke? Balik ke sini. Nih. 6 karena dia ketemunya kutub positif ditambah min 12 karena ketemunya kutub negatif. Ditambah I itu kuat arus karena yang ditanya adalah kuat arus kan tadi. Tentukan kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini, ya. Oke, I yang akan dicari nilainya, R-nya kan ada 2 tadi. Nih, balik lagi ke sini. R-nya ada 2, R1 tambah R2. Nah, semuanya dirangkai seri. Nah, karena dirangkai seri, menurut aturan rangkaian hambatan seri, hambatan penggantinya tinggal dijumlahkan aja. Nah, jadi masih ingat kan yang pelajaran kemarin? Kalau seri tinggal jumlahin aja. Kalau paralel dalam bentuk 1/RP. Nah, kalau karena ini seri, udah jumlahin aja 10. Nah, atau 8 tambah 10 boleh. Atau 10 tambah 8 boleh, sama aja ya. 10 tambah 8 sama dengan 0. 0 dapat dari mana? Sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff 2. Ini tinggal diselesaikan secara matematis. 6 tambah min 12 ya min 6. Ditambah I 10 tambah 8, 18 sama dengan 0. Pindah ruas. Min 6 kalau pindah ruas menjadi positif. Maka I-nya adalah 6/18. Maka I-nya sama dengan 1/3 ampere setelah kita perkecil ya. Boleh pakai desimal, boleh. Jadi 1 nanti kamu bagi 3 berapa hasilnya. Catatan penting. Apabila pada tiap GGL terdapat hambatan dalam R, nah kata ibu tadi, nah misalnya ini ya, ini GGL 1 ada nilai hambatan dalamnya, R1 kecil, R-nya bukan besar ya, R1 kecil, ini R2 kecil juga R-nya. Nah misalnya nilainya masing-masing 1 ohm atau 2 terserah lah. Misalnya 1 ohm 1 ohm, maka nanti penyelesaiannya rumusnya mirip-mirip ini, cuman ditambah R kecilnya. Jadi kalau kita misalnya kita balik ke sini, misalnya ini 10 tambah 8, jangan lupa tambahkan di sini ada 1, di sini ada 1. Jadi 10 tambah 8, 18 tambah 1, 19 tambah 1, 20 gitu. Ya. Jadi di sini nanti 18 tambah 2 ya. 10 tambah 8 tambah 1 tambah 1. Terus nanti selesaikan secara matematis ya. Nah, demikian contoh soalnya, mudah-mudahan dapat kalian mengerti. Nah, untuk lebih paham lagi silakan coba latihan soal berikut. Jadi dari gambar rangkaian di samping, maka besar kuat arus rangkaian adalah ini. Nih, ya. Kalau kalian perhatikan, ini 12 volt, ini 12 volt. Tenang-naun nggak apa-apa. Berarti nanti kamu boleh menentukan arah putaran loopnya, boleh searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Tapi ingat ya, nanti ada perjanjian tanda yang awal tadi nih aturan rangkaian. Nah, kalau nanti kita putar ya, misalnya begini. Misalnya kamu tentukan searah dengan arah jarum jam, berarti kan nanti
keluarnya dari yang ini, 12 pol yang ini, searahkan dia. Set. Berarti nanti kalau ketemu ini dia min 12, ketemu ini juga min 12. Kalau berlawanan, Bu, kalau saya mau berlawanan ya tinggal putar aja kebalikannya. Berarti ketemu ini positif, ketemu ini juga positif. Insya Allah hasilnya akan sama. Ya, paham? Silakan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Untuk tanggal pengumpulan dan jam pengumpulannya silakan baca di instruksinya, ada di Google Classroom ya, baca dengan teliti. Demikian eh, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kalian pelajari hari ini menjadi kalian lebih mengerti lagi tentang listrik dinamis. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.